Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman keluarga besar peserta e-learning Smart Counseling Strategis for Millennial Generation, kita akan melanjutkan obrolan kita pada hari ini. Setelah tadi kita membahas tentang bagaimana merancang konseling yang proaktif, kemudian bagaimana proses konseling yang proaktif. Selanjutnya hari ini kita akan akhiri dengan bagaimana memanfaatkan keunikan komunikasi pada generasi milenial itu dalam sesi konseling kita. Jadi seperti kita pahami bersama bahwa generasi milenial yang mempunyai keunikan sistem berkomunikasi itu justru kita manfaatkan dalam sesi konseling kita. Saya akan sedikit mengupas terlebih dahulu apa sih keunikan anak-anak generasi itu dalam berkomunikasinya. Meskipun teman-teman pasti sudah tahu, teman-teman bisa pura-pura duduk di angkot atau duduk di sudut sekolah, di kantin atau di busway kalau di Jakarta ya, atau di kota-kota besar itu, untuk diam sejenak mendengarkan bagaimana generasi milenial, anak-anak muda kita itu berkomunikasi. Mereka punya keunikan-keunikan. Baik, yang pertama, mereka mempertimbangkan aspek penampilan. Ternyata ini menjadi sesuatu hal yang pertimbangan pertama kali. Seperti kita ketahui, anak muda itu mementingkan sebuah penampilan terkadang cuek pada aspek-aspek bahaya dan pelanggaran disiplin demi sebuah penampilan. Demikian pun juga dalam memulai komunikasi, anak-anak itu memilih untuk memperhatikan bagian-bagian artifaktual. Artifaktual itu penampilan awal kita, maka anak itu akan akrab, akan nyaman terkadang dengan guru yang terkesan gaul, guru yang mempunyai penampilan rapi, guru yang tidak tampilannya itu suka-suka gitu kan. Anak melihat, guru itu naiknya motor moge ya, keren ya, guru itu lipstikannya rapi, tidak minor ya, guru itu memperhatikan semua yang kita tampilkan pada diri kita. Ini ternyata menjadi pemicu pertama nyaman tidaknya dalam berkomunikasi. Kemudian kedua, anak generasi ini suka mengajukan pertanyaan. Dia suka ngomong tanya-tanya saja. Meskipun hal-hal tersebut kadang tidak semuanya diomongkan, tapi dia sering bertanya kenapa begini. Loh, kan kemarin gini. Jadi hal-hal pertanyaan-pertanyaan ini sering muncul meskipun pertanyaan itu hanya didiskusikan dengan teman atau bahkan dipendam. Nah, kemudian kalau orang-orang seperti kita, orang dewasa kadang cuek, terserah lah, nggak ada penasarannya. Tapi anak muda itu ada penasarannya. Kemudian yang ketiga, anak ini memulai curhat namun tendensius. Tendensius sama itu artinya saya mau curhat sama kamu, tapi kamu ganti curhat sama aku. Artinya kita sama-sama terbuka masalah. Ini yang unik pada anak generasi milenial. Kalau orang dewasa kadang kan saya curhat, tapi saya nggak mau kamu ganti curhat beban. Tapi kalau generasi milenial maunya win-win, maunya sama-sama dapat gitu kan. Aku curhat, tapi kamu juga terbuka, sehingga maka musimlah, maka nyamanlah yang namanya peer counseling. Selanjutnya, yang keempat adalah menyukai topik yang senada. Si Dani ngobrol sama si Arif gitu kan. Dani ngomongin tentang lagu, tentang partitur lagu, tentang chord-chord gitar, tentang ritmik ketukan drum. Ketika ngobrolnya sama tentang musik, maka dia akan terus ngobrolin musik. Kemudian si Henry ngomongin tentang gunung yang enak didaki, gunung yang asik didaki, gunung Mahameru atau gunung Merapi atau gunung Kerinci. Ngobrol hal tersebut sama si Surya, sementara Surya juga ngomong, iya kemarin teman saya itu naik di Gunung Rinjani gini-gini. Ketika temanya itu, topiknya itu senada, mereka akan kuat, semakin menjadi obrolannya, bahkan semakin kuat. Kemudian tukar-tukaran nomor handphone bila perlu, membuat sebuah komunitas. Gara-gara apa? Topik, alur pikiran, hobinya sama. Anak-anak yang suka game maka ngegerombol sama-sama pecinta game. Anak yang suka seni maka ngumpul anak-anak yang suka seni. Anak-anak yang suka fotografi ngumpul sama anak fotografi. Karena memang anak-anak generasi itu akan nyaman dengan sesuatu yang memiliki kesamaan.
Ketika topiknya sama, maka ngobrol bicaranya semakin kuat. Kemudian selanjutnya mengendalikan komunikasi. Anak-anak itu sebenarnya suka mengendalikan komunikasi. Ketika nyaman dia terus, ketika nggak nyaman dia tahu-tahu menghilang. Kapan dia menutup pembicaraan, kapan dia memulai, kapan dia menunjukkan fluktuasi, bahkan kapan dia antusias, dia pengennya mengendalikan sendiri. Makanya dalam konseling kadang dia datang curhat habis-habisan, terus besok hilang, nggak pernah kontak. Tapi tiba-tiba datang lagi curhat sedemikian rupa, karena memang dialah maunya yang mengendalikan, bukan guru BK yang mengendalikan. Baik, karakter yang terakhir adalah memberi dan menerima sehat. Anak itu aneh, dia maunya tidak dinasehati, tapi sekali-sekali juga dialah yang memberi nasihat. Ini pada generasi-generasi kita saat ini, maka jangan sampai kita merasa top di depannya, karena memang dia maunya diperlakukan senada. Saya juga bisa memberi nasihat kan gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini Bapak Ibu akan kita manfaatkan karakter-karakter ini dalam konseling. Saya tidak akan ngomongnya serinci bagaimana, nanti saya akan hanya memberikan gambaran-gambaran besar bagaimana memanfaatkan ini dalam konseling kita pada generasi-generasi milenial itu. Caranya adalah yang pertama, curhat teman sebaya. Kenapa curhat teman sebaya? Kondisi-kondisi yang tadi, maka ketika kita memberi konseling pada anak-anak, jangan sampai kita merasa top di dalam proses konseling. Kita harus merasa saya itu teman sebayamu, saya itu peer konseling. Letakkan siapa diri kita yang lebih tua, siapa diri kita, enggak usah seperti itu. Kita abaikan itu. Nah, jangan panggil nak, jangan panggil le, kan Jawa kan, jangan panggil do kalau kan, tapi kita belai, kita touch dia, kita sentuh dia, seakan-akan dia teman kita, seakan-akan kita teman dia, maka itu akan sukses, maka itu akan lancar konseling kita. Namun kalau kita maunya itu segera menasehati, segera menghakimi, karena kita jauh lebih berpengalaman, habislah konseling kita, gulung tikar peran kita sebagai konselor di sekolah kalau caranya seperti itu. Kemudian yang kedua, komunikasi berbeda. Kalau memang tadi sudah kita pahami komunikasi anak-anak itu berbeda, maka dalam konseling pun kita harus menggunakan komunikasi ala dia. Komunikasi verbal, komunikasi formal, komunikasi yang terkesan kaku, kita abaikan. Jangan. Kita pakai komunikasi ala mereka. Komunikasinya seperti apa kita pakai. Namun tetap ada sisi-sisi yang menghormati. Jangan sampai kita sudah dianggap seperti teman biasa terus dilecehkan, juga nggak benar juga. Tapi komunikasi yang kita jalin komunikasi yang ala mereka di dalam konseling itu. Kemudian yang ketiga, ikuti sejenak digresinya. Memang anak-anak muda seperti itu, kalau bicara itu kadang belok, tapi kita ikuti saja. Misalkan kita konseling pada anak yang sedang dia itu merasa sedang hancur akademiknya, sedang hancur prestasinya gara-gara sedang menjalani hubungan lawan jenis dengan seseorang, dengan temannya satu sekolahan. Ketika itu kita ngomong, kita ajak diskusi bagaimana ternyata si dia membuat kamu nilainya jelek, nilainya menurun, prestasinya menurun. Iya Bu, saya sekarang malas mengerjakan PR, kalau malam BA-an terus sama dia. Sekarang saya banyak jauh dari orang tua karena sering jalan-jalan sama dia, sering dimarahi dan seterusnya. Saya pelajaran matematika ini gini. Tiba-tiba dia digresi tuh. Pelajaran matematika itu dulu suka Bu, tapi sekarang nggak tahu lah, itu Pak Maman itu kalau ngajar gini. Kita tahu ngomongin Pak Maman, guru matematika, terus kita ikuti. Nggak masalah Bapak Ibu, kita ikuti sejenak, kemudian oke gitu ya. Baik, sekarang kita kembali ke masalahmu tentang kamu sama si Rangga tadi, Din. Kita kembalikan. Tapi kita ikuti sejenak, karena kalau kita tidak ikuti, kita abai, sudah kembali ke topik dulu, jangan ngomongin itu. Dia akan merasa nggak nyaman. Maka kita ikuti digresinya, kita ikuti saja. Maka setelah dia puas dengan digresinya itu, kita kembalikan kepada topik yang sedang esensi dalam sesi konseling itu. Yang keempat adalah sikap egaliter. Sudah saya sampaikan berulang kali bahwa egaliter ini adalah kunci sukses ketika kita memberikan konseling pada anak-anak
generasi milenial. Jangan merasa kita lebih tua, lebih jauh duluan menjalani kehidupan ini, tapi kita sampai seakan-akan tidak ada batas usia, rentang perbedaan pengalaman. Ini akan menjadikan kunci sukses dalam konseling. Yang pertama kita tempatkan diri kita seakan-akan bukan konselor jauh yang lebih tua, kita menjadi seorang peer counseling, kita pakai komunikasi ala mereka, kita ikuti sebentar apa yang menjadi digresi mereka, dan kita bersikap egaliter dalam berkomunikasi. Ini menjadi kunci sukses pelaksanaan layanan konseling proaktif yang akan kita berikan pada generasi milenial. Demikian Bapak Ibu, diskusi obrolan materi pada hari ini akan kita perkuat dalam sesi-sesi diskusi, sesi tanya jawab di akhir kegiatan nanti. Saya akhiri, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.